Yang menarik sekarang kita tunggu bagaimana reaksi Ibu Megawati. Kan sebelumnya Ibu Reaksi Megawati sudah Megawati, guys. mengancam kalau sampai Hasto ditangkap maka akan didatangi KPK itu. Nah, sekarang kan udah waktunya ya, walaupun belum ditangkap tapi sudah, ini kan sudah jadi tersangka, ya tinggal Tangkap. nunggu waktu saja proses untuk eksekusinya. Oke. Tentu yang ingin kita hitung atau yang ingin dihitung oleh publik Keren. hari ini adalah reaksi dari Ibu Megawati itu. Dan saya kira Ibu Megawati sejak awal udah tahu, karena itu Ibu Megawati udah kasih kisi-kisi bahwa partainya akan diawuk-awuk, apa istilah Ibu Mega kemarin itu, diaduk-aduk, ya akan diinfiltrasi untuk diganggu. Dan saya kira feeling Bu Mega dari awal, dari sebulan lalu kita udah tahu bahwa Hasto pasti akan dikejar terus itu, karena cuman itu missing link yang mungkin untuk dicari antara Harun Masiku dan politik PDIP. Tapi kan kita selalu ingin kembali pada definisi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video keren dari Bung Rory Gerung dan juga Pak Heru Bunario, guys. Dan gini menyangkut Pak Hasto Kristianto yang menjadi tersangka korupsi, guys. Ini ada hubungan dengan Pak Harun Masiku ya, guys, yang sudah jadi TO sejak dulu lah, sejak sudah 2020-an lah mungkin lah, saya lupa, guys. Dan apakah Bu Megawati akan datangi KPK, guys? Kita saksikan dari Bung Rory Gerung, gas. Oke, Bung Rocky, akhirnya KPK itu menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ini soal waktu saja kelihatannya ya memang. Saya baca ini di Detik dan mereka katanya mendapatkan informasi dari internal KPK. Menariknya, ini kan yang menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah pimpinan KPK yang baru setelah mereka dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 20 Desember lalu. Beban Presiden Prabowo makin berat dong ini ya, karena selain masalah ekonomi, ada soal kenaikan, penolakan terhadap kenaikan PPN 12%, ada pemberedelan pameran lukisan, dan sekarang ditambah lagi kasus Hasto. ya akhirnya kegemparan itu tiba di akhir tahun. Di akhir tahun, guys. Sekjen PDIP Saudara Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dan orang mulai menghitung kondisi politik di minggu ke depan atau menjelang akhir tahun. Bagaimana suasana politik akhir tahun, mengingat posisi PDIP di DPR yang dominan, mengingat Pak Prabowo baru pulang dari luar negeri dan harus menghadapi dua hal sekaligus, itu soal tekanan publik terhadap PPN 12%, dan menurut berita Gerindra sangat memperhatikan, atau Pak Prabowo menurut Gerindra, Pak Prabowo sangat concern dengan soal PPN 12% ini, karena petisi yang menuntut supaya dibatalkan PPN itu sudah menyebar luas. Sekarang ada masalah baru, yaitu Hasto yang adalah Sekjen PDIP, artinya orang nomor 2 di PDIP itu dinyatakan sebagai tersangka itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo harus mengatasi dinamika ini. Ada kesulitan ekonomi dan ada semacam sebut aja kepentingan politik yang menghendaki supaya yang disebut Ibu Mega Kongres nanti itu gagal atau dikuasai oleh pihak luar, yang tentunya yang disebut pihak luar adalah Pak Jokowi. Masih ada juga, walaupun dia peristiwa kebudayaan, tapi itu sangat sentral di dalam menjelaskan instabilitas politik, yaitu pelarangan atau bridal pameran lukisan dari seorang seniman yang sangat paham tentang isi politik istana. Jadi kita mulai melihat bagaimana sebetulnya keadaan di akhir tahun ini akan melimpah ke tahun depan di dalam dua kondisi tadi, dalam tiga kondisi tadi. Satu adalah kondisi politik yang pasti akan sangat sebetulnya sangat berbahaya sebetulnya, karena ini menyangkut identitas dari sebuah partai yang sudah berakar dalam masyarakat, itu PDIP. Sekjennya pasti akan sudah ditersangkakan. Lalu tadi soal PPN 12% yang tanggal 1 harus berlaku, dan pemberedelan kritik terhadap Jokowi melalui pameran yang kemudian dibatalkan itu. Nah, kita mulai mencoba membaca bahwa kekuatan yang hendak
mengacak-acak PDIP memang tersedia, dan kekuatan itu yang kelihatannya tidak akan berhenti sampai PDIP itu diombang-ambingkan menjelang kongresnya nanti. Saya kira itu hal yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Soal Hasto bakal disingkirkan ini kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Dan pada waktu itu Ibu Megawati juga mengaku mendengar akan ada yang mengaut-aut Kongres PDIP. Walau sekarang ini era pemerintahan Prabowo, tapi kan para pimpinan KPK yang baru ini adalah produk pemerintahan Jokowi, diseleksinya di era pemerintahan Jokowi. Apakah artinya ini masih bisa disebut sebagai manuver dari Jokowi melemahkan atau mengaut-aut KPK, mengaut-aut PDIP maksud saya dengan menggunakan KPK? Ya tentu ada juga, atau pasti ada manuver-manuver di dalam PDIP sendiri. Elit PDIP yang berseberangan dengan Hasto juga banyak tuh, yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan saudara sekian itu. Kan banyak yang antri untuk gantiin Hasto, gampang aja kita baca itu kan. Jadi kelihatannya juga Ibu Mega akan punya atau harus punya sense atau sedang mencari kepekaan untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ada internal struggle dalam PDIP, tapi secara keseluruhan saya kira partai itu diikat oleh kepentingan bersama, yaitu tidak mungkin partai itu menyodorkan dirinya untuk dirampok oleh Jokowi misalnya, karena yang merampok pasti Jokowi. Dalam benak publik udah begitu kan, merampok Demokrat aja pada waktu itu gagal, apalagi merampok PDIP. Tapi kita harus bukan agak kasar ya, agak sinis untuk melihat bahwa memang PDIP akan diacak-acak tuh. Tetapi PDIP partai yang memang berakar jauh di dalam sejarah. Jadi percuma sebetulnya membayangkan menumbangkan PDIP sama seperti menggorok atau menebang pohon beringin di Golkar, sama seperti upaya untuk mengambil alih Demokrat. Jadi kalau kita baca sebetulnya ini satu paket. Pak Jokowi berupaya untuk punya partai, karena itu dia ingin selundupkan orang-orangnya ke dalam PDIP, gagal di Demokrat, pindah ke Golkar juga tentu ada pertahanan elitenya tuh, sekarang PDIP. Jadi hanya itu keterangannya untuk membaca politik hari ini. Jadi Jokowi punya keinginan yang kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan dinastinya melalui Saudara Gibran. Jadi sekali lagi itu soal yang ada di depan mata kita, dan kita hanya bisa mendeteksi suasana panas politik nanti akan melimpah ke tahun depan, dan social unrest pasti akan tumbuh, disparitas akan menyebabkan juga ketegangan politik melebar kemana-mana tuh. Jadi kehendak sejarah kelihatannya ada hari-hari ini, yaitu upaya untuk sejarah selalu punya cara untuk menerangkan keadaan, dan mereka tidak bisa membaca sejarah itu pasti akan terseret oleh arus sejarah tuh. Nah, kita coba bayangkan misalnya kesempatan di hari-hari akhir ini bagaimana kritik terhadap kekuasaan jalan terus. Saya mendengar satire atau stand up comedy yang politically correct dari Putri Gus Dur waktu haul kemarin itu, dan semua itu kan menggambarkan suasana bahwa rakyat tetap menangkap ada yang tidak jujur, ada yang sebetulnya diselundupkan dengan cara kemunafikan dalam politik Indonesia, yaitu narasi tentang Jokowi masih berkuasa, Jokowi masih bisa menunggu sampai 2009. Saya kira itu pada akhirnya akan dibatalkan, karena nggak mungkin orang terus-menerus disulap oleh headline yang dibuat oleh kekuasaan untuk mengeluk-elukkan dinasti Jokowi, untuk menghidupkan harapan bahwa PPN itu tidak memberatkan rakyat. Jadi semua hal yang dalam sejarah atau dalam sosiologi politik itu sudah dinyatakan sebagai potensial untuk menimbulkan ketegangan politik, itu hari-hari ini akhirnya tiba. Yang menarik sekarang kita tunggu bagaimana reaksi Ibu Megawati. Kan sebelumnya Ibu Megawati sudah mengancam kalau sampai Hasto ditangkap maka akan didatangi KPK itu. Nah sekarang kan udah waktunya ya, walaupun belum ditangkap tapi ini kan sudah jadi tersangka, ya tinggal nunggu waktu saja proses untuk eksekusinya. Tentu yang ingin kita hitung atau yang ingin dihitung oleh publik hari ini adalah reaksi dari Ibu Megawati itu, dan saya kira Ibu Megawati sejak awal udah tahu, karena itu Ibu Megawati udah kasih kisi-kisi bahwa partainya akan diawuk-awuk, apa istilah Ibu Mega kemarin itu, diaduk-aduk,
ya akan diinfiltrasi untuk diganggu, dan saya kira feeling Bu Mega dari awal, dari sebulan lalu kita udah tahu bahwa Hasto pasti akan dikejar terus itu, karena cuma itu missing link yang mungkin untuk dicari antara Harun Masiku dan politik PDIP. Tapi kan kita selalu ingin kembali pada definisi bahwa Harun Masiku itu kalaupun dia menyogok itu tidak ada kerugian negara. Kalaupun dia berupaya untuk memperoleh haknya dengan cara yang memang menyebabkan orang sebut dia korupsi, toh Harun Masiku bukan pejabat publik, jadi definisi awal dari korupsi tidak akan mungkin menjerat dia tuh kan korupsi artinya penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi bahkan. Jadi dua hal itu yang saya kira akan dibatalkan sebetulnya melalui definisi perundang-undangan. Kan yang dimaksud dengan koruptor itu adalah yang memegang jabatan publik supaya dia bisa memanfaatkan jabatan dia itu. Yang sering saya katakan, begitu ada surplus kekuasaan maka potensi korupsi terjadi itu. Begitu kekuasaan menjadi absolut maka berlakulah korupsi itu. Yang Lord Acton selalu terangkan itu bahwa power tends to corrupt, oke. Tetapi absolute power pasti korupsi. Jadi kekuasaan yang tertinggi pasti korupsi. Siapa yang kekuasaan tertinggi? Yang punya kekuasaan tertinggi ya presiden itu. Jadi kelihatannya kita akan masuk di dalam debat intelektual, debat sosiologis tentang apa itu korupsi itu. Yang kedua, Harun Masiku bagaimanapun dia justru mengeluarkan uang. Jadi dia tidak menguntungkan dia sendiri kan. Dan orang sering anggap bahwa kok Harun Masiku dibilang bukan, kita membela kemasuk akalan dari korupsi itu aja. Jadi poin-poin dasar di dalam perdebatan nanti harus kembali pada basis intelektual. Bahwa Harun Masiku melarikan diri itu urusan dia tuh. Mungkin dia takut atau segala macam. Tetapi sekali lagi definisi korupsi hanya menunjukkan bahwa pelaku korupsi, seseorang disebut koruptor kalau dia punya jabatan publik. Itu prinsip pertama. Yang kedua, dia melakukan itu untuk keuntungan pribadi. Itu intinya. Sekarang diperiksa aja kan apakah Hasto dalam kaitannya dengan Harun Masiku sebagai saksi atau tersangka dalam kasus yang lain. Tapi kelihatannya politisasi ini atau kriminalisasi ini dimaksudkan terutama untuk mengganggu PDIP, karena yang disasar adalah petinggi PDIP. Saya kira itu poin utama yang harus kita diskusikan, dan talk show pasti akan masuk ke situ minggu-minggu ini. Selain reaksi dari Ibu Mega, saya kira banyak yang ditunggu publik adalah bagaimana sih sikap atau pernyataan dari Pak Prabowo. Wah, ini juga KPK kan sekarang ini berada di bawah presiden, dan artinya presidennya adalah Pak Prabowo. Belakangan ini kendati PDIP dengan Gerindra, atau tepatnya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati punya hubungan sangat baik, tapi tampak sekali mereka mulai juga ada benturan-benturan atau setidaknya sudah mulai terlibat polemik. Salah satunya itu ada soal kenaikan PPN 12%. Ini walaupun PDIP menyatakan mereka tidak menyalahkan Pak Prabowo, tapi tetap saja kan sekarang penanggung jawab pemerintahan itu Pak Prabowo. Artinya kan tinggal Pak Prabowo mau melanjutkan atau tidak, gitu, membatalkan atau melanjutkan undang-undang yang dirancang di era, atau bukan hanya dirancang dan disahkan di eranya Jokowi. Ya, beban pasti ada pada Pak Prabowo karena harus balancing antara persahabatan dengan Ibu Mega secara historis dan persahabatan dengan PDIP secara politis, karena Gerindra dan PDIP dua partai yang ada di parlemen dan dominan di situ tuh. Kan ini mesti hitung oleh Pak Prabowo. Sementara Prabowo mesti hitung juga semacam faktor Jokowi yang masih membayang-bayangi dia, karena Pak Prabowo menganggap bahwa Jokowi adalah orang yang mengajar dia politik, tetapi kemudian masuk dalam realitas bahwa banyak kritik bahwa Prabowo masih terlalu permisif terhadap tekanan-tekanan politik dari Pak Jokowi, dan anaknya Gibran juga masih ada di situ. Jadi semua soal ini akhirnya harus kita lihat sebagai kompleksitas itu. Tapi dalam kompleksitas selalu ada prinsip parsimoni, yaitu mana yang paling sederhana itu. Jadi Prabowo mesti memilih apakah membiarkan dinamika politik ini berujung pada kerumitan politik. Kalau PDIP diganggu terus, maka stabilitas politik akan betul-betul terancam. Sementara publik menganggap bahwa
Pak Prabowo terlalu dekat atau bahkan dalam tanda petik terlalu patuh pada sinyal dari Pak Jokowi. Kan itu yang kita maksud untuk melihat secara tajam bagaimana sebetulnya kimia antara Prabowo dan Jokowi setelah pemilihan presiden selesai. Sebelumnya kan pasti kita mengerti bahwa Pak Prabowo sebagai seorang prajurit dan jiwa patriotik menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah atasan beliau itu. Tetapi setelah pemilihan umum kita mesti baca dengan cara yang lain, dan saya kira juga Gerindra akan membaca dengan cara yang lain keadaan ekonomi politik, terutama relasi politik antara Gerindra dan atau antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kita maksud, bahwa apa yang diputuskan bisa berbeda dengan apa yang kemudian dikerjakan tuh. Jarak antara election dan decision itu yang menentukan kondisi politik pasca pilpres, dan kita akan tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah ujian bagi Pak Prabowo. Kalau bagi Ibu Mega saya kira ini bukan ujian, kan Ibu Mega udah berkali-kali mengalami hal yang dramatis. Jadi bagi Mega saya kira ya mau Mega bisa camping di KPK kok, dan publik tahu bahwa kekuatan massa PDIP itu bisa juga dikendalikan dengan sinyal kecil oleh Ibu Megawati. Tetapi bagi Pak Prabowo itu lain, karena beliau adalah presiden. Jadi sedikit kekeliruan dalam menafsirkan keadaan, itu Pak Prabowo akan kehilangan legitimasi lagi, seolah-olah tidak ingin berpihak, tetapi keadaan menuntut Presiden Prabowo untuk berpihak. Kepada siapa misalnya Prabowo akan berpihak? Tentu pada prinsip hukumnya tuh. Tetapi prinsip hukum itu kita tahu sekarang dibaliknya ada pengendalian politik. Kan KPK berupaya untuk mencari Harun Masiku, nggak dapat, akhirnya Hasto diseret di situ. Kan ini juga masalah tuh, udah bertahun-tahun dia nggak bisa temukan Harun Masiku. Ya sekarang tiba-tiba Hasto masuk di situ tuh. Kenapa nggak dari dulu aja Hasto yang diproses di KPK? Jadi orang tak melihat bahwa KPK itu menjalankan semacam agenda politik dari Jokowi. Gampangnya begitu. Kalau kita tanya pada publik internasional, ya dengan mudah mereka petakan ya itu karena perintah Jokowi, karena kesel dengan PDIP. Kira-kira itu gampangnya. Tapi kita tahu bahwa kita hanya bisa bikin analisis, dan kita tunggu perkembangan dalam 1-2 hari ini. Kita tunggu Salam akal sehat. Salam akal sehat, analisis akal sehat dari Bung Rocky Gerung. Itu tadi di tanggapan atau penjelasan analisis dari Bung Rocky Gerung dan juga Pak Heru Arif sebagai penanya yang sangat handal, sangat profesional guys, keren nih. Wow. Dan juga ini menjelaskan tentang yang lagi viral guys, Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP atau orang nomor 2 di PDIP guys, ditetapkan tersangka oleh KPK guys. Ini kita tunggu ke selanjutnya guys. Dan yang ditunggu-tunggu ini adalah apa ya guys istilahnya, respon Pak Prabowo tentang ini, Pak Hasto ditersangkakan, dan juga respon Bu Megawati yang kemarin-kemarin atau sudah lama itu pernah berkata kalau sampai Hasto Kristianto ditangkap saya akan datangi KPK lah. Intinya gitu dari pernyataan Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP ya guys. Dan ini apakah ada kaitannya dengan Pak Jokowi yang dipecat kemarin atau apa, kita masih menunggu analisa-analisa yang berkembang di perpolitikan Indonesia guys. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat dan juga menjadikan tambahan info untuk warga-warga atau masyarakat yang haus akan info perpolitikan Indonesia. Kita gas.